Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Ayat yang ke-8, wa ma ja'alnahum jasada la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Ayat yang ke-9, Tsumma sadaqnahumul wa'du fa'anjainahum wa man nasa'u wa ahlaknal musrifin. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Tafsir ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini merupakan sanggahan atas lontaran syubhat kalangan orang-orang yang mendustakan Rasulullah. Mereka berkomentar, kenapa dia seorang rasul bukan seorang malaikat yang tidak membutuhkan makanan dan minuman, serta mondar-mandir berurusan di pasar-pasar? Kenapa dia tidak abadi? Bila dia tidak demikian, berarti menunjukkan dia bukan seorang utusan Allah. Rangkaian syubhat ini masih saja menancap di hati-hati kaum yang mendustakan para rasul. Mereka serupa dalam kekufurannya, sehingga pernyataan-pernyataan mereka pun senada. Berikutnya Allah menangkis syubhat orang-orang yang mendustakan Rasulullah, namun mengakui penetapan eksistensi para rasul sebelum beliau. Kalau tidak ada nabi, melainkan Nabi Ibrahim alaihissalam saja yang telah diakui kenabiannya oleh seluruh golongan, yang mana kaum musyrikin melancarkan klaim berpegang teguh pada agama dan ajaran Ibrahim bahwa para rasul sebelum Muhammad semuanya dari kalangan manusia yang makan makanan dan berjalan-jalan di pasar-pasar, dan muncul kejadian-kejadian manusiawi yang menimpa mereka seperti kematian dan kejadian lainnya, serta bahwa Allah telah mengutus mereka kepada kaum dan umat mereka, lalu sebagian beriman kepada mereka dan ada pula yang mendustakan, dan bahwa Allah benar-benar akan merealisasikan bagi mereka sesuatu yang telah dijanjikan, berupa keselamatan dan kebahagiaan bagi mereka para utusan Allah dan para pengikut, dan akan membinasakan orang-orang yang melampaui batas lagi mendustakan mereka. Maka mengapa banyak syubhat batil yang diarahkan kepada Muhammad dalam rangka mengingkari risalahnya, padahal realita-realita itu melekat pada para saudaranya dari kalangan para rasul yang diakui oleh para pendusta kenabian Muhammad. Ini adalah konsekuensi yang begitu jelas bagi mereka jika mereka mengakui kerasulan dari kalangan manusia, namun tidak mau menetapkan seorang rasul dari selain kalangan manusia. Maka berarti syubhat mereka tentang Nabi Muhammad batil. Mereka telah mematahkannya sendiri dengan pengakuan mereka mengenai rusaknya syubhat mereka dan adanya kontradiksi di tengah pola pikir mereka tentang itu. Andai langkah mereka ini diprediksi menuju pengingkaran kenabian dari kalangan manusia seutuhnya, tidak ada satupun nabi, melainkan seorang malaikat yang abadi, tidak makan makanan, maka sungguh Allah telah menyanggah syubhat ini dengan firman-Nya, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malaka laqudiyal amru tsumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan labasna alaihi ma yalbisun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad seorang malaikat? Dan kalau kami turunkan kepadanya seorang malaikat, tentu selesailah urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sekalipun.
Dan kalau kami jadikan Rasul itu dari malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki, dan jika kami jadikan dia berupa laki-laki, niscaya kami pun akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Al-An'am ayat 8 sampai dengan 9. Dan bahwa bangsa manusia tidak mempunyai kekuatan dalam menerima wahyu dari malaikat secara langsung. Qul law kana fil ardi malaikatun yamsuna mutmainni lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Al-Isra ayat 95. Jikalau timbul keraguan pada kalian, dan kalian tidak mengetahui seluk-beluk para rasul yang sudah lewat, hendaknya mereka bertanya kepada orang-orang yang berilmu tentang kitab-kitab yang terdahulu. Misalnya, para ulama yang menguasai Taurat dan Injil, mereka bakal memberitahukan tentang ilmu yang mereka miliki kepada kalian, dan bahwa seluruh rasul adalah manusia yang berasal dari jenis bangsa yang diberikan risalah, objek dakwah. Ayat ini meskipun sebabnya khusus mengenai pertanyaan tentang jati diri para rasul yang telah berlalu kepada ahli zikir, yaitu ulama, tapi sesungguhnya konteksnya umum, mencakup setiap permasalahan agama, perkara yang inti atau cabangnya. Jika seseorang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, hendaknya dia menanyakannya kepada orang yang mengetahuinya. Dalam keterangan ini terkandung pelajaran adanya perintah untuk belajar dan bertanya kepada ulama. Tidaklah diperintahkan untuk bertanya kepada mereka ulama, melainkan karena mereka wajib mengajarkan ilmu dan menjawab permasalahan yang mereka ketahui. Di dalam pengkhususan melontarkan pertanyaan kepada ulama terkandung larangan bertanya kepada orang yang sudah dikenal dengan kebodohannya dan tidak berilmu. Di dalamnya juga terkandung larangan bagi orang yang bodoh untuk memposisikan diri untuk menjawab. Dalam ayat ini termuat sebuah dalil bahwa tidak ada nabi dari kalangan wanita, termasuk Maryam atau lainnya bukan nabi. Hal ini berdasarkan firman Allah illa rijalan, melainkan beberapa orang laki-laki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.